Pak Diman pada waktu itu mengatakan kepada pemborong kayu itu bahwa kalau bisa pada saat mereka nanti bekerja, usahakan karena lokasi kayu tempat mereka ini bekerja ini adalah tempat yang sangat wingit dan angker. Tiba-tiba mereka ini melihat ada sesosok genderuwo yang duduk di atas kayu yang sudah mereka angkat dan mereka letakkan di atas truk. Pada saat itu ada api yang keluar dari pohon mauni itu, dan akhirnya mereka ini meletakkan kayu-kayu yang sudah dipanggul oleh mereka, dan mereka langsung lari ke atas menuju ke jalan raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam budaya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang diceritakan oleh sobat ruang malam yang bernama Pak Diman. Tetapi sebelum saya bercerita tentang kisah Pak Diman, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang beragama Muslim. Dan tidak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sejauh ini telah mendukung channel kami. Mudah-mudahan amal kebaikan teman-teman dibalas pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang belum mendukung channel kami, saya berharap untuk segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Pak Diman menceritakan tentang latar belakang desanya yang menurut masyarakat dikenal sangat wingit dan angker, yaitu desa di daerah Telaga Ngebel. Pada waktu itu Pak Diman bercerita bahwa memang di desanya, di area sekitar dekat Telaga Ngebel, bahkan di Telaga Ngebel masih sangat wingit dan angker, karena di sana masih banyak tempat yang belum terjamah oleh manusia, dan di sana banyak tempat-tempat yang didatangi dari penduduk di luar Ponorogo datang ke tempat di daerah sekitar Telaga Ngebel untuk mencari pesugihan. Karena memang menurut Pak Diman banyak di sana tempat-tempat untuk mencari pesugihan seperti kandang kubra. Selain itu juga ada tempat di sana, ada pohon besar yang juga dekat dengan jembatan. Di situ juga ada tempat pesugihan Mbah Bolor, juga dikenal dengan Nyi Blorongnya. Dari sekian cerita itu membuat suasana di daerah sekitar tempat Pak Diman berada ini menjadi semakin menambah kemistisannya. Sampai suatu saat Pak Diman sendiri mempunyai cerita atau pengalaman yang dia alami yang membuat sampai sekarang Pak Diman masih mengingat itu dengan benar-benar, yaitu peristiwa yang tepatnya berada di tempat pemandian air panas yang sekarang menjadi tempat wisata, yang di sana juga banyak memakan korban waktu pembangunannya. Dari sini
awal dari cerita Pak Diman ini pada waktu itu sekitar tahun 2017. Di tempat Pak Diman berada kedatangan seorang pemborong kayu. Dan pada saat pemborong kayu itu datang, seperti biasa mereka selalu mencari tukang gulung kayu, yaitu tukang untuk menggotong kayu setelah mereka tebang. Dan Pak Diman sendiri adalah seorang penggulung kayu. Akhirnya dia bersama ketujuh temannya ikut dalam pekerjaan itu untuk menggulung kayu. Pak Diman pada waktu itu mengatakan kepada pemborong kayu itu bahwa kalau bisa pada saat mereka nanti bekerja, usahakan karena lokasi kayu tempat mereka ini bekerja ini adalah tempat yang sangat wingit dan angker, karena di sana pernah terjadi beberapa korban karena pembangunan tempat wisata sumur pemandian air panas. Tetapi pada waktu itu sang pemborong hanya diam saja ketika Pak Diman ini memberikan nasihat kepada pemborong itu agar berhati-hati dan tidak mengerjakan pekerjaannya sampai selesai maghrib. Akhirnya hari pertama Pak Diman bekerja ini, ketika pagi hari suasana di daerah itu masih sangat cerah. Tetapi ketika sudah menjelang pukul 11 siang, mendung di daerah itu mulai datang, yang artinya hujan akan segera turun. Dari sini Pak Diman ini mengingatkan kepada bosnya bahwa bos, nanti kalau hujan turun dan sampai sore ini tidak kunjung reda, sebaiknya kita mengakhiri pekerjaan ini dan dilanjutkan besok pagi. Tetapi pada waktu itu bosnya mengatakan, kalau seperti itu saya tidak bisa, karena akhirnya waktu saya juga banyak terbuang di sini. Selain itu biaya saya menjadi semakin membengkak, yang mengakibatkan saya akan mengalami kerugian. Jadi saya minta Pak Diman dan teman-teman nanti ketika hujan ini redanya sore, tetap melanjutkan pekerjaan setelah hujan ini reda. Toh nanti saya juga akan membayar berapapun Pak Diman ini dan teman-teman ini meminta, asalkan masih wajar dan sesuai dengan kebiasaan lembur gotong kayu di daerah tersebut. Akhirnya karena Pak Diman sendiri tidak enak dengan pemborong itu, dan kebetulan hari itu hujan ini baru reda sore hari sekitar jam 3, Pak Diman dan teman-teman ini sebenarnya dia mempercepat pekerjaannya. Tapi karena kayu itu letaknya berada di bawah dan harus diangkat ke atas menuju jalan raya, setelah hujan hal itu menjadi kendala karena jalannya sangat licin dan terjal. Walaupun mereka ini bekerja dengan sungguh-sungguh dan giat, karena kendala itu akhirnya pekerjaan ini tidak selesai hari itu. Sehingga pemborong ini mengharuskan mereka setelah istirahat jam 5 sore, pada waktu selesai maghrib mereka harus melanjutkan pekerjaannya lagi untuk lembut.
Jadi malam itu mereka harus tetap mengisi truk dengan kayu-kayu gelondongan agar besok paginya bisa langsung berangkat menuju ke pabrik yang berada di Jombang. Akhirnya Pak Diman dan teman-temannya karena tidak bisa berbuat apa-apa, dia akhirnya melanjutkan pekerjaannya setelah maghrib. Ketika jam 7 malam mereka ini bekerja dan mereka ini sudah mengisi setengah dari truk itu, tiba-tiba mereka ini melihat ada sesosok genderuwo yang duduk di atas kayu yang sudah mereka angkat dan mereka letakkan di atas truk. Pada saat itu semuanya terdiam karena mereka sudah merasa bahwa pekerjaan mereka ini sudah mengganggu gaib-gaib yang berada di situ. Buktinya ada gangguan dari sosok genderuwo. Dari sini akhirnya Pak Diman ini menghentikan pekerjaannya pada waktu itu dan mengajak sopir dan beberapa temannya yang ada di situ untuk kembali pulang ke rumah karena Pak Diman takut ada hal-hal yang nantinya bisa mengakibatkan mereka semua ini celaka. Singkat cerita, mereka ini pada hari pertama itu hanya sampai jam 7 malam dan mereka tidak melanjutkan lagi walaupun truk belum terisi penuh oleh gelondongan kayu. Keesokan harinya pemborong yang sudah pagi-pagi ini datang untuk memberangkatkan truknya ini dan memberi surat jalan kepada sopir truk ini marah-marah karena ternyata truknya ini masih belum terisi penuh. Dan kemarahan ini langsung ditujukan kepada Pak Diman dan teman-teman. Pak Diman, kenapa kemarin malam ternyata kok tidak bisa memenuhi gelondongan kayu ke truk saya? Jadi pagi ini sopir saya tidak bisa memberangkatkan truknya menuju pabrik karena belum penuh. Karena ditegur dengan keras seperti itu, akhirnya Pak Diman ini menceritakan yang mereka alami kemarin malam. Begini Pak, kemarin malam itu sebenarnya kami ini ingin memenuhi apa yang diminta ditargetkan oleh Bapak. Tetapi karena kemarin malam kami mengalami peristiwa yang sangat mengerikan. Kayu yang sudah separuh kami letakkan di atas truk. Tiba-tiba di sana ada sosok genderuwo yang duduk di situ dan melototi kami dan melihat kami dengan mata yang sangat merah menyala dan menyeramkan, membuat kami akhirnya menghentikan pekerjaan kami. Karena kami tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak-tidak yang akhirnya akan mencelakakan kami semua. Saya tidak mau tahu dengan apa yang kamu ceritakan. Karena saya sendiri tidak pernah merasakan mengalami hal tersebut, kata pemborong itu kepada Pak Diman. Hari ini juga truk saya ini harus berangkat 2 kali. Artinya setelah ini nanti terpenuhi pagi hari, akan didatangkan oleh pemborong itu 1 truk lagi yang harus diisi agar targetnya hari itu tercapai dan tidak ditegur oleh pabrik. Pada saat itu Pak Diman mengatakan, bisa Pak, andaikan nanti tidak ada hujan hari ini sampai sore hari sekitar jam 5 tidak ada hujan, kami bertujuh
ini sanggup untuk memenuhi permintaan dari Bapak. Tetapi karena keadaan kalau seperti kemarin ada hujan lagi, jelas kami kesulitan untuk memenuhi yang Bapak minta. Karena jalan setelah hujan sangat licin sekali dan kayu ini sangat besar-besar sekali. Saya tidak mau tahu, pokoknya hari ini harus berangkat 2 truk. Karena permintaan itu dan tekanan dari bosnya itu, akhirnya Pak Diman juga menjelaskan kepada teman-temannya bahwa dia juga tidak bisa merasa bisa berbuat apa-apa. Tinggal teman-temannya ini mau enggak nanti melanjutkan pekerjaan andaikan hujan dan mereka ini lembur lagi. Pada waktu itu teman-teman Pak Diman ini mengatakan bahwa kalau satu nanti itu lembur berarti semuanya ikut lembur, ikut bekerja dan meneruskan pekerjaan ini sampai selesai. Akhirnya setelah kesepakatan dan pada hari itu ternyata ada hujan lagi, akhirnya mereka lembur lagi. Pada saat itu sekitar pukul 7:30 malam, ketika mereka ini masih berada di bawah, belum mencapai jalan raya. Di situ ada sebuah pohon besar, yaitu sebuah pohon mauni. Tiba-tiba salah satu teman Pak Diman ini yang bernama Pak Wondo, dia menunjuk ke arah pohon mauni dan berteriak kepada teman-temannya termasuk kepada Pak Diman. Ada Banaspati. Dari situ semua orang ini menoleh ke arah pohon mauni yang sudah ditunjuk oleh Pak Wondo ini. Dan benar saja, pada saat itu ada api yang keluar dari pohon mauni itu. Dan akhirnya mereka ini meletakkan kayu-kayu yang sudah dipanggul oleh mereka, dan mereka langsung lari ke atas menuju ke jalan raya. Tetapi tidak sampai di situ ternyata. Api yang ada di pohon mauni tersebut adalah sosok Banaspati yang sangat ganas, yang terkenal memang di daerah itu. Mereka ini melihat bahwa Banaspati itu ternyata masih mengejar mereka, ternyata berada di belakang mereka. Dan seketika itu akhirnya mereka ini berlarian menyelamatkan diri menuju sungai kecil yang tidak jauh dari tempat pemandian air panas. Di situ mereka beramai-ramai langsung menceburkan diri untuk menyelamatkan diri dari kejaran Banaspati. Tetapi ketika mereka ini sudah menenggelamkan dirinya, Banaspati ini malah berputar-putar di atas sungai itu dan membuat mereka ini akhirnya tidak kuat untuk terus menyelam ke sungai itu. Akhirnya membuat mereka ini keluar dari sungai itu dan berlari lagi menyelamatkan diri mereka masing-masing menjauh dari lokasi tempat tersebut. Sampai akhirnya ketika mereka ini sudah menjauh, terutama Pak Diman kan. Pak Diman ini ketika telah berada agak jauh dari lokasi, Pak Diman ini mencoba untuk menghentikan teman-temannya. Karena Pak Diman ingin mengecek bahwa teman-temannya ini masih lengkap semua, tidak ada yang tertinggal. Tetapi ternyata setelah Pak Diman ini mengecek teman-temannya, di situ ada satu teman Pak Diman ini yang tertinggal, yaitu akhirnya mereka sepakat untuk kembali lagi ke tempat itu untuk mencari Pak Wondo apapun yang terjadi. Ketika mereka ini
kembali ke tempat lokasi dekat pemandian air panas tempat kejadian mereka ini dikejar Banaspati. Di situ mereka ini menemukan Pak Wondo ini sudah tergeletak di dekat sungai, tetapi dengan nafas yang masih ada, tetapi walaupun sangat halus. Sekujur badan Pak Wondo ini ternyata ketika diperiksa oleh teman-temannya ini sudah membiru. Denyut nadinya ini sudah sangat halus, hampir menghilang. Karena hal tersebut, akhirnya mereka mengkhawatirkan keselamatan dari Pak Wondo. Salah satu dari mereka akhirnya menaiki sepeda motor yang mereka bawa pada waktu bekerja dan menuju ke desa terdekat untuk mencari pertolongan. Singkat cerita, akhirnya mereka ini ditolong oleh warga yang ada di dekat desa tersebut dan membawa sebuah mobil pickup untuk membawa Pak Wondo ini ke rumah sakit yang ada di Ponorogo. Sampai terdengar kabar beberapa hari kemudian, ternyata akhirnya Pak Wondo ini meninggal dunia. Dari sini Pak Diman dan teman-temannya ini merasa sangat sedih. Karena apa yang terjadi dialami oleh Pak Wondo ini, Pak Diman ini merasa bersalah. Karena kalau Pak Diman ini menolak bekerja lembur, mungkin teman-temannya termasuk Pak Wondo ini akan mengikuti Pak Diman tidak bekerja lembur dan akhirnya tidak mendapatkan celaka. Karena mereka yang warga asli tersebut itu di daerah itu sebenarnya sangat mengerti bahwa mereka harusnya tidak boleh bekerja melewati sampai waktu maghrib. Tetapi Pak Diman juga teringat bahwa kenapa Pak Wondo ini yang menjadi korban. Karena Pak Wondo ini adalah orang pertama yang pada waktu itu dia melihat sosok Banaspati itu, dan mungkin Pak Wondo ini tidak sadar dia ini menunjuk langsung ke arah Banaspati tersebut. Padahal menurut adat istiadat di Jawa, terutama di desa tempat Pak Diman ini berada, bahwa ketika kita melihat ada Banaspati atau sesuatu yang gaib, kita tidak boleh menunjuk ke hal yang seperti Banaspati atau hal gaib itu, karena mereka akan berbalik mengejar kita. Dari sini Pak Diman mengakhiri ceritanya, dan Pak Diman mengatakan banyak hikmah yang bisa diambil Pak Diman dan teman-temannya, dan khususnya para pemirsa Ruang Malam. Sekali lagi bahwa budaya, adat istiadat, dan ilmu agama tidak bisa kita tinggalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang menyelamatkan kita di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.